Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hadir lagi di podcast APT About Pill Talks. Oke, di episode kali ini kita mau ngapain sih? Bahas apa enaknya? Background kita aja dulu deh. Oh iya ya, kalian udah tahu belum sih profesi kita ini apa? Kita itu adalah apoteker, makanya APT itu relevan banget loh dengan apoteker. Yes. APT itu kepanjangannya bisa apoteker. Jadi profesi ini tuh penting nggak sih sebenarnya? Wah, penting banget dong. Penting banget di dalam dunia kesehatan. Tapi sayangnya kurang sekali mendapat sorotan. Iya ya, sayang banget ya. Padahal apoteker itu punya peranan yang sangat vital juga loh dalam dunia kesehatan di masyarakat. Tapi kayaknya memang sebagian besar mungkin ya masyarakat masih belum terlalu memahami apa yang dilakukan oleh apoteker gitu. Iya, oleh karena itu kayaknya penting sekali kita bahas tuntas terkait dengan profesi apoteker. Iya. Jadi mulai dari apa sih apoteker itu, definisinya apa, artinya gitu ya. Maksudnya definisi di sini artinya profesi apoteker itu apa, lingkup pekerjaannya bagaimana, kemudian kalau kalian tertarik ingin menjadi apoteker, caranya seperti apa, gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi apoteker. Yes. Iya, kita butuh perjuangan untuk mencapai yang namanya apoteker. Jadi tetap dengarkan dan simak podcast kita ini sampai selesai. Jangan skip ya. Skip Iya, yang lain boleh. Jangan lupa sediain camilan juga loh. Oke, di rumah sakit apoteker ada. Di apotik apalagi? Paling banyak deh. Pasti yang tahu apoteker itu ya kerjanya di apotik gitu ya. Terus di industri ada. Di distribusi PBF ada. Kayaknya udah banyak banget ya. Tapi ada lagi nggak sih apoteker itu berperan di bidang lain selain yang tadi disebutin? Ya, di lembaga pemerintahan, Kavi. Oh iya. Ketinggalan ya. Ternyata ada juga ya apoteker di lembaga pemerintahan. Itu di mana ya lembaga pemerintahan itu? Ya kayak di Kemenkes, BPOM gitu kan. Dia bagian regulasi lah ya, yang ngatur semuanya gitu kan. Ngatur dan mengawasi peredaran obat di Indonesia gitu kan. Sama selain itu ada juga sebagai konsultan. Oke, Kaviana. Oh iya, bisa jadi konsultan juga ya di perusahaan-perusahaan farmasi, perusahaan kosmetik. Ya. Jadi profesi apoteker itu sangat dinamis dan penuh peluangnya. Jadi nggak usah khawatir kalau jadi apoteker nanti kerjanya apotik aja. Enggak, padahal banyak sekali lingkup kerja dari apoteker itu sendiri yang bisa menjadi wadah untuk tetap berkarya dan juga berinovasi tentunya. Profesi baru kayak kita apa nih? Dosen. YouTuber, dosen ya. Oke, jadi dosen juga bisa. Dosen bisa. Jadi YouTuber juga bisa, ya kan? Terus kalau di masyarakat sendiri peran apoteker itu kan jarang disorot ya. Sebenarnya apoteker itu berperan nggak sih di masyarakat? Sebenarnya dia berinteraksi langsung loh, berinteraksi langsung juga ke masyarakat seperti dokter. Nah, ya kan? Iya. Karena yang memberikan obat siapa? Harus apoteker. Terus yang memberikan penjelasan ketika memberikan obat tersebut, penyerahan obat gitu kan harus diedukasi tuh biasanya terutama untuk obat-obat tertentu itu juga harus apoteker. Selain memberikan informasi tentang obat, apoteker juga melaksanakan konseling ya. Ya, konseling kita juga melaksanakan konseling. Maknanya konseling atau tujuannya dari konseling ini adalah memberikan edukasi kepada pasien terkait dengan obat, terkait dengan manajemen kesehatan, ya kan, dan upaya-upaya preventif juga, bagaimana menangani supaya tidak terjadi keterulangan. Terus kemudian juga berperan dalam vaksinasi, kemudian pemantauan terapi obat, ya, dan ternyata masih banyak ya peran-peran apoteker itu. Jadi ada nggak sih dari pendengar setia kita yang menonton podcast kita ini, yang jadi APT ini ya, itu mau jadi APT sesungguhnya, apoteker. Ada nggak sih? Tertarik nggak sih? Tertarik dong ya, pasti dong ya, tertarik. Jadi
sumber informasi terkait dunia kesehatan itu tidak hanya di tenaga kesehatan yang lain, Iya. tapi juga di apoteker. Kalian Iya. boleh kok bertanya, berdiskusi, berkonsultasi dengan para apoteker yang ada di luar sana. Mereka kompeten dan memiliki ilmu terkait dengan dunia kesehatan dan obat-obatan. Konsultasi sama kita bisa juga loh. Ya, we are your apoteker. Tulis aja di kolom komentar ya. Iya, jangan lupa ya, di Ya. like juga sama di subscribe guys, jangan lupa biar kita makin semangat lagi untuk membuat konten tentang dunia kesehatan dan farmasi. Terus kalau nggak salah tuh pernah dengar sih ya, ada yang namanya 9 star, konsep 9 star apoteker. Apa sih 9 star? Sampai belibet deh ngomongnya. 9 star apoteker, keren banget ya. Ya ampun, ini 9 bintang. 9 bintang. Apoteker tuh punya 9 bintang. Wih, keren dong. Apa sih itu 9 bintang itu? Itu sebenarnya sih apa ya, definisi dari kompetensi ya. Kompetensi seorang apoteker, 9 star-nya itu apa aja. Jadi gitu. apoteker itu harus memiliki 9 kompetensi dasar ini ya, 9 kompetensi dasar. dalam menjalankan Profesinya. di tengah masyarakat terkait dengan dunia kesehatan dan obat-obatan. Jadi peran utamanya dimulai sebagai praktisi, Ya, kemudian apalagi bisa juga pendidik, edukasi, kemudian peneliti, hingga sebagai pengusaha. Who knows, nanti kita bisa bikin apotek sendiri atau rumah sakit sendiri. yes, atau apa? industri farmasi sendiri, Pabrik ya Allah. sendiri, pabrik Mudah-mudahan. kosmetik. Oh my Amin. god, amin, mudah-mudahan. Jadi menghasilkan banyak produk yang bermanfaat di Iya. tengah masyarakat. Sekarang kan kosmetik lagi hits tuh. Iya ya, Kofi. lagi banyak ya, lagi hits banget. Tapi sayangnya mayoritas bukan dari apoteker ya. Jadi apoteker perannya cukup besar juga nih di perkembangan dunia kosmetika. Iya. Nanti itu menjadi konsep tersendiri deh untuk podcast kita membahas terkait dengan peran apoteker di dunia kosmetika. Setuju, kita bikin episode sendiri ya khusus kosmetika. Makanya luas loh kosmetika itu. Jadi bolehlah kalian mungkin menyampaikan ide gitu, apa yang mau dibahas nih gitu. Ya, makanya jangan lupa di-subscribe, di-share sebanyak-banyaknya, dan di-like ya. Yes. Kita tunggu komen-komen yang positif dari kalian semua. Kemudian 9 star itu sendiri ada 9 kan ya. 9 itu tuh apa saja sih? Kak Dini jelasin dong. Yang pertama dia memberikan pelayanan ya, atau caregiver gitu kan. Pastinya apoteker wajib memberikan pelayanan kepada pasiennya, berinteraksi secara langsung. Ruang lingkupnya meliputi pelayanan klinik, analitik, teknik sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PP nomor 51 tahun 2009. Misalnya ada contohnya nih, Kaviana ya, ada peracikan obat, gimana caranya memberikan konseling, gimana caranya konsultasi, lalu memberikan monitoring obat, lalu visite. Jadi nggak hanya dokter yang visite, tapi apoteker juga pemantauannya dengan visite kalau yang di rumah sakit. Jadi sekarang apoteker juga melakukan visit ya, visit ke pasien-pasien bersama dokter tentunya ya, untuk kontrol memantau pemakaian obatnya, untuk mengontrol atau untuk memantau pemakaian obat. Nah, selain itu yang kedua itu kan yang pertama ya, caregiver, memberikan pelayanan. Yang kedua apa sih ya? Sebagai decision maker. Decision maker itu pembuat keputusan. Ya. Keputusan apa ya kira-kira ini? Keputusan tentunya yang berkaitan dengan jadi contohnya kayak misal penyesuaian dosis gitu kan. Kalau misalnya di resep ya ada namanya human error gitu lah. Dokter salah nulis dosisnya gitu kan. Nah, kita tahu nih dosis yang sesuai seharusnya berapa. Nah, disitulah kita bertugas sebagai decision maker gitu untuk menyesuaikan dosis yang seharusnya kayak gitu. Atau bisa juga misalnya penggantian
Misalnya ada obat yang tidak tersedia gitu Ya. ya. Misalnya ada obat yang tidak tersedia merek A, merek B, yang tersedia merek lainnya. Tentu kita harus memutuskan ya apakah obat ini bisa digantikan dengan obat yang merek lain atau kita tetap harus menggunakan merek yang tersebut yang diminta di dalam resep tersebut ya kan. Nah, sehingga tentunya semuanya itu bertujuan untuk memastikan bahwa obat yang diterima oleh pasien itu lebih aman, efektif dan rasional. Oke, rasional. Itu wajib banget. Wajib banget. Jadi kita juga decision maker, pembuat keputusan. Yang ketiga apa nih? Nah, dari Nine Star. Apa ya? Pastinya ya kayak kita sekarang nih komunikator komunikator. Jadi apoteker tuh nggak diem aja loh, nggak cuman di belakang bangku, belakang meja, belakang layar, belakang dinding, enggak. Kita adalah seorang komunikator yang berkomunikasi dengan pasien terkait dengan pelayanan kefarmasian. Dan tidak hanya dengan pasien juga, kita berkomunikasi dengan antar tenaga kesehatan lainnya, misalnya dengan perawat, dokter juga ada ada dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bahkan dokter hewan. Nah, ternyata kita juga ada ya perannya dengan obat-obat hewan. Ya, jadi obat-obat itu nggak cuma obat-obat untuk manusia doang loh, tapi ada juga untuk hewan. Nah, itu berarti semakin luas lagi ruang lingkup peran dari apoteker. Dan tentunya komunikasi kita kepada pasien untuk menyampaikan terkait dengan pengobatan dan edukasi kesehatan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat masih ada keempat apa? Manajerial kali ya, manajer. Wah, kita jadi manajer. Nah, apoteker itu juga berkaitan dengan sistem manajemen ya, pengelolaan pengelolaan seperti di mana sih biasanya pengelolaan ini? Ya, seperti di distributor ya atau pedagang besar farmasi, lalu di apotek juga ada. Ya, di apotek untuk pengelolaan obat, pengadaan obat yang ada di apotek, di rumah sakit pun juga ada. Terus juga di industri ada nggak ya pengelolaan manajer ini? Ada ya di bagian pengawas. 3 kunci utama. Ya, pengawas mutu, QC, QA, sama produksi ya kalau nggak salah. Nah, jadi kita juga sebagai manajer. Sebagai manajer tentu sebagai yang kelima nih dari Nine Star ini. Tadi yang manajer, sekarang temennya nih. Sebagai manajer dan juga sebagai leader atau pemimpin. Namanya manajer pasti kita memimpin ya. Iya, jadi kita juga sebagai leader. So, gimana tuh sebagai leader? Sebagai leader tuh memastikan untuk terapi pengobatan berjalan dengan baik, efektif, efisien, rasional dan juga aman. Ya. Itu kalau kita di apotek atau di rumah sakit. Kalau di industri farmasi tentunya kita memastikan pembuatan obat itu sesuai dengan peraturan, dengan good manufacturing practice, GMP, CPOB kita punya dasar-dasarnya dan itu dipastikan dipatuhi, diikuti sehingga menghasilkan produk-produk obat yang berkualitas dan juga aman dan berkhasiat, tentunya seperti itu. Dan sekarang industri farmasi itu nggak hanya chemical industry ya, tapi juga ada industri herbal, obat tradisional. Nah, Kak Dini itu expert banget loh di bidang herbal farmasi, ya kan? Masih belajar. Itu juga menjadi topik hangat kita di podcast APT. Di episode selanjutnya aja. Iya, jadi selalu ikuti APT podcast about pill stock. Dan jangan lupa ya, supaya nggak ketinggalan informasi, hidupin tuh lonceng kecilnya di sudut YouTube kalian, supaya setiap ada video baru dari kami, kalian pasti tidak ketinggalan informasi. Ya, betul. Oke. Tadi udah 5 ya? 5. Ada 9, berarti 4 lagi nih. 4 lagi. Apa tuh yang keempat? Ya, yang berikutnya yang keenam berarti ya. Keenam yang pasti ya. Kita tuh
long life learner atau belajar seumur hidup. Gila, keren-keren banget sih ininya apoteker nih, kompetensi dasar apoteker nih long life Betul. learner aja. Long life learner itu belajar seumur hidup ya. Waduh, Kan ada hadisnya ya. apa tuh? Keren nih Kak Dini nih. Apa tuh? Utlubu Imam Mahdi ilalahdi apa kalau nggak salah itu. Yang belajar dari lahir sampai yang lahat. Wah, berarti apoteker itu bener-bener kalau dikatakan mengaplikasikan sunnah Rasul, sunnah Nabi itu iya ya, kita harus belajar seumur hidup karena perkembangan dunia kesehatan, dunia farmasi, dunia obat-obatan Dan itu teknologi dinamis. juga Nah, itu dinamis banget. semakin canggih, semakin banyak perkembangannya. Jadi muncul nanti obat-obat jenis baru, ya kan? Muncul nanti bentuk-bentuk sediaan yang lebih apa tuh namanya? Canggih Lebih ya, canggih lebih ya. canggih. Kalau dulu mungkin taunya tablet aja, sekarang tabletnya udah banyak modifikasi, ada yang disalut, ada yang macam-macam deh pokoknya. Dan itu harus diikuti perkembangan itu. Kita nggak mungkin dong tidak mengikuti teknologi ya, karena semakin banyak teknologi yang berkembang, semakin banyak dampaknya juga kepada dunia kesehatan. Iya. Sekarang udah mulai ada yang namanya Apa? tele. Oh, telemedicine. Ya, telemedicine. Bisa tuh kita bahas nanti ya, Kavi. Oke, banyak sih yang mau kita bahas nantinya. Tapi tentunya dengan perkembangan teknologi, perkembangan dunia keilmuan di bidang farmasi dan kesehatan, menuntut apoteker itu untuk dapat terus belajar. Yes. Dan ikut berkembang dengan perkembangan zaman dan teknologi. Betul banget. Itu yang keenam. And then yang Yang ketujuh ketujuh ya kayak kita kali ya, sebagai teacher. Edukasi ya di dunia Edukator pendidikan. ya. Ya, jadi apoteker tuh juga bisa mendidik ya untuk generasi selanjutnya, bisa sebagai guru, bisa sebagai dosen kita ya, sebagai dosen ataupun seorang farmasi yang mendidik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya yang berkaitan dengan perkembangan dunia kesehatan dan medicine terutama ya obat-obatan. Iya, betul. Ya, jadi apoteker itu Apa tuh? ladang pahalanya banyak tahu. Wah, banyak banget. Kadang mendidik juga ternyata. Jadi semakin tertarik nggak sih kalian mau jadi apoteker? Seru nggak sih? Seru kan ya? Seru Masih tahu. 2 lagi nih, apa lagi tuh kira-kira? Apa tuh 2 Dari lagi? 9 Star. Ya, apa sih kira-kira yang 2 lagi? Satunya? Yang Pastinya ke-8? sebagai peneliti. Oh, researcher. Iya. Oke, kita bisa sebagai researcher. Tadi ini banyak nih penelitiannya ya. Terkait dengan obat tentunya. Jadi kita menemukan atau berinovasi dengan obat-obatan. Tujuannya untuk menghasilkan produk obat yang lebih baik, lebih aman, dan lebih efektif serta efisien. Sehingga pasien akan patuh terhadap pengobatannya, tingkat kesehatan masyarakat juga meningkat gitu ya. Dan adanya juga upaya-upaya preventif ya, supaya penyakit itu tidak tersebar secara global sehingga dapat dikurangi, semua masyarakatnya sehat. Ya kalau masyarakat sehat, negara juga ikut sehat. Nah, terus yang ke-9, yang terakhir nih, pastinya ya sebagai entrepreneur atau wirausaha, pengusaha di bidang farmasi. Nah, apa aja tuh? Apa itu? Kira-kira bisa membuat suatu perusahaan obat, ya kan ya, perusahaan kosmetik, makanan, minuman, alat kesehatan, baik yang skalanya masih home industry misalnya, ataupun skala besar yang memang sudah punya pabrik sendiri ya. Nah itu bisa. Siapa tahu ya dari para pendengar setia kita ini ada yang memang punya modal untuk bikin usaha. Nah, itu bisa nih bermain di bidang usahanya, bermain di bidang kesehatan, di bidang obat-obatan dan farmasi. Oke, itu apa itu namanya? 9 Star ya. 9 Star kompetensi dasar dari apoteker, gila. Kalau misalnya dulu sih ya, waktu aku masih sekolah gitu ya, di kuliah di farmasi itu,
dosen aku bilang kayak gini, calon-calon apoteker ini menantu yang sempurna. Apa tuh maksudnya? Karena punya 9 kompetensi dasar ini Oh, loh, oke. caregiver, dia memberikan pelayanan, dia juga sebagai edukasional ya kan, dan bisa menghasilkan money. Karena bisa menjadi entrepreneur juga Iya, kan. iya. Nah makanya itu menantu idaman Iya. Amin. Oke, itu apoteker. Tapi sayangnya ya, agak sedih nih bagian yang kayak gini nih, sedih Apa tuh? banget. Kita itu tidak tersorot, kita itu sering disama-samakan dengan dokter. Iya. Iya, bahkan pernah ya waktu itu kita kan pakai jas putih nih. Kita pakai jas putih, aku pakai jas putih di apotik, pakai jas putih. Terus dipanggilnya dok. sedih karena bukan dokter. Terus dipanggilnya apa dong maunya? Maunya dipanggilnya kakak apoteker. Kakak apoteker, maunya dipanggil kakak apoteker, maunya dipanggilnya apoteker bukan dok gitu. Oh, oke. Karena memang pakai jasnya sama, terus juga tentang obat-obatan juga, tentang kesehatan. Jadi kayaknya bias gitu ya. Jadi Iya. kayaknya kayak sama aja gitu. Padahal kan ada bedanya kan ya. Iya, kalau untuk masyarakat awam melihatnya sama-sama jas putih, Kak. Nah, itu dia. Jadi kita kayaknya perlu deh mengenalkan apa sih bedanya dokter dengan apoteker. Karena kan Iya. tadi sama-sama jas putih, sama-sama megang obat. Padahal megang putihnya pasien. beda ya. Iya, kalau kita teliti banget ngelihatnya putihnya beda. Tapi kan ya kelihatannya kayak sama. Jadi apa sih bedanya Kak Dini itu Apa? apoteker sama dokter itu? Nah, Hmm. apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak nih? Pasti. Tulis di kolom komen. Kalau ada yang tahu ya, tulis di kolom komen. Apa sih bedanya apoteker sama dokter? Ya, apoteker, dokter sama-sama di bidang kesehatan. Berhubungan dengan farmasi juga, ya. Pasien ya. Yes, pasien juga berhubungan dengan pasien. Tapi bedanya adalah dokter bisa mendiagnosis ya suatu penyakit. Nah, sementara kalau apoteker yang memberikan obatnya gitu loh, bagaimana pengelolaan obat, penggunaan obat, penyimpanan obat gitu kan. Pokoknya yang berhubungan dengan obat-obatan yang digunakan oleh pasien tersebut gitu. Jadi apoteker itu tidak mendiagnosis penyakit. Iya. Ya kan, kita nggak boleh menetapkan suatu penyakit yang diderita oleh pasien dari gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Iya. Ya, jadi itu tetap ranah dari seorang dokter. Jadi apoteker sendiri berkaitan dengan pengelolaan obat, terkait dengan pemberian obatnya, penyiapan obatnya, pemberian informasi dan pengelolaan terhadap obat tersebut di pasien. Iya. Jadi beda ya antara apoteker dengan dokter, walaupun kita sama-sama pakai jas putih. Sekarang lagi nggak pakai sih. Sekarang lagi nggak pakai, ya kan? Oke, itu bedanya. Jadi nanti kalau ketemu aku pakai jas putih, jangan panggil dokter ya, panggil kakak apoteker. Walaupun kita beda, tapi saling melengkapi loh dokter dengan apoteker itu. Iya, kita seperti apa ya, kakak adik boleh. Terus apa lagi? Rekan sih ya, partner ya. Makanya di rumah sakit apoteker itu sering juga diajak untuk berdiskusi bersama dokter-dokter terkait dengan pengelolaan obat. Penggunaan obat, termasuk sekarang juga udah visite ya. Jadi dokter visit ke rumah sakit tuh sudah disertai oleh apotekernya gitu untuk mendampingi. Terus kalau mau jadi apoteker caranya gimana? Kan Nah, nih kalau yang denger ini nanti mau kuliah, nah gimana sih caranya untuk jadi apoteker? Kak Dini gimana sih caranya untuk menjadi apoteker? pastinya ya harus kuliah di bidang farmasi ya yang pertama itu. Berarti di Fakultas Farmasi. Iya. Kita wajib mengambil kuliah dasarnya itu kuliah farmasi, S1 farmasi. Nanti ya kurang lebih berapa tahun? 4 tahun. Paling cepat itu kayaknya 4 tahun. Maksimal, ada maksimal ya kita. Enggak, tapi rata-rata 4 tahun. Insya Allah 4 tahun Maksimal selesai. 6 tahun nggak sih?
Iya bisa, Ya. kalau nggak salah. Tapi biasanya 4 tahun kita udah selesai sarjana farmasi. Yes. Ini belum bisa jadi apoteker ya? Belum. Belum. Jadi ambil setelah dulu, 4 tahun ini jadi sarjana farmasi, kemudian ambil program profesi apoteker selama 1 tahun. oke, jadi ada programnya lagi ya, 1 tahun menjadi seorang apoteker. Dan tentunya setelah lulus ujian apoteker, itu ada apa namanya, ujian akhir. Mau lulus ujian akhir, itu ujian apa kompetensi. namanya? Nah, itu dia, untuk menjadi apoteker itu harus mengikuti ujian kompetensi. Tujuannya ujian ini untuk apa sih ya Kak Dini? Agar kita bisa praktek sebagai apoteker. Mau dimanapun lulusannya memiliki kompetensi yang standar, yang sama sesuai dengan standar kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian untuk praktek kita perlu mengurus apa tuh namanya, surat izin ya? Serkom dulu nggak sih? Iya. Surat rekomendasi. Terus surat tanda registrasi apoteker, dan pastinya kalau misalnya sudah dapat tempat kerjanya ya, misal di rumah sakit A gitu, jadi kita harus urus surat izin praktek apoteker atau SIPA. Nah, sama tuh dengan dokter. Dokter ada surat izin prakteknya, apoteker pun juga punya surat izin praktek. Jadi apoteker yang bekerja di apotik, rumah sakit, industri farmasi, PBF, itu semuanya punya surat izin praktek apoteker. Wah, kita tersertifikasi memiliki kompetensi dasar yang sama, mau dimanapun lulusannya, dan juga kita memiliki surat izin praktek dimanapun kita bekerja dan berkarya. Oke, wow. Lengkap banget ya pembahasan tentang apoteker ini. Wah, gak kerasa tahu. Lebih terbuka gitu, lebih paham mengenai apoteker. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi buat adik-adik yang mau kuliah dan masih bingung mau ngambil apa ya. Kayaknya apoteker ini menarik ya untuk menjadi profesi yang insya Allah menjanjikan. Iya, kedepannya menjanjikan, the future ya, bermanfaat juga untuk masyarakat. Iya. Gimana, udah tertarik belum? Tertarik dong pastinya ya. Aku tertarik loh dulu, tertarik walaupun awalnya nggak tahu apoteker itu apa, tapi setelah dijalanin, wow, keren banget, seru banget. Keren. Dan dulu tuh nggak kayak gini, yang informasi banyak gitu ya. Kalau sekarang kan informasi banyak, bisa lihat di YouTube, bisa lihat di mana-mana. Nah, jadi pasti akan lebih tertarik, dan harapannya episode kita kali ini menginspirasi buat semua orang untuk mengenali lebih jauh lagi tentang apoteker, peran apoteker, kemudian juga lingkup kerjanya, apalagi tadi kompetensinya apa aja gitu kan. Gitu. Keren. Lama ya kita bahas ini. Iya, nggak kerasa banget. Terima kasih ya buat kalian yang sudah setia, tidak skip yang mendengarkan podcast APT ini. About Pilstalk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.